Hi everyone, welcome to the Philomet. Aku Edwin Wijaya. Dan aku Aufar Satria. Kami berdua adalah konsultan strategi nih yang suka ngomongin macam-macam hal. Di podcast ini kita bakal diskusiin banyak topik dari politik, bisnis, investasi, dan keuangan, dan juga topik lainnya seperti fisika, filosofi, dan agama. Walaupun kami memiliki pekerjaan yang sama, tapi kami datang dari background edukasi, keluarga, dan latar belakang yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kami bakal membawa berbagai perspektif dari kita masing-masing saat kita berdiskusi mengenai topik-topik tersebut. Bila kalian punya topik yang mau kita diskusin juga, langsung aja menghubungi kami di Instagram @philomet.id. Thank you guys. Cheers. Hi guys, welcome back to Philomet. Seperti biasa di sini ada gue Aufar dan ada Edwin juga di sini, dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang menarik nih, namanya Yosua Hotmanenggolan. Jadi Yosua ini dia itu sekarang menjabat sebagai Head of CEO Office di salah satu startup B2B Payments, Altera, dan dulunya itu dia juga sempat menjadi strategi konsultan juga, dan berkecimpung di dunia finance lah. Jadi pernah di OJK juga dan berbagai tempat finance lainnya. Dan dia juga punya CFA, gelar CFA gitu ya. Jadi iya Yos, apa kabar Yos? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Waduh, mantap nih. Jadi iya, Yoswin. Jadi pada episode kali ini topiknya adalah bagaimana olahraga competitive sports di early age atau pengalaman competitive sports itu translates ke performance di dunia kerja atau translates ke mindset positif gitu di dunia gimana kita menjalankan dunia ini gitu. Dan Yosua ini dia pernah berpengalaman lah di competitive sports. Jadi di SMA dulu pernah boxing ya Yos ya? Tuh, boxing sampai apa tuh Yos? Sampai kejuaraan apa? Sampai Popda sih. Nah, jadi mungkin kurang berbakat atau kurang latihan sampai PON, tapi sempat compete juga di Popda. Sejauh itu kompetisi lokal aja. Sayangnya juga takut ya, kebanyakan kepukul juga nanti nggak lolos UAN. Dulu berat ya sekarang. Ya. Oke, jadi dulu di SMA sempat boxing, terus di kuliah pas di US ya Yos dulu ya? Ya, di US itu tuh sempat ikut wrestling juga ya, collegiate wrestling, terus juga jiu-jitsu, mostly nogi. Tapi ya namanya orang Indo ke sana, pas compete-nya sama wrestler-wrestler yang dari sejak belum bisa jalan udah on the mat, ya nggak gitu memuaskan lah prestasinya. Tapi it was a very fun experience nonetheless. Ya. Oke, di ragdoll ya sama wrestler Amerika. Waduh. Ya. Terus ya, sekarang apa ya olahraganya? Sekarang ya olahraganya sesempatnya golf. Try to be competitive. Mungkin ada ikut-ikut kompetisi yang ada di klub sana sini. Ya, mostly that at the moment. Dan karena sekarang lagi corona, jadi sayangnya bahkan itu pun belum bisa start lagi. Ya, olahraganya sekarang ya sadly cuman lari-lari keliling kompleks aja pakai masker. Iya. Emang sekarang susah juga ya olahraga apalagi kontak. Kayak wrestling atau jiu-jitsu itu kan kontak banget gitu kan. Iya. Gue juga sebenarnya nggak tahu sih habis corona ini kontak sport yang seperti itu gimana ya. Iya, makanya cari teman latihan juga masa harus tes dulu gitu kan. Iya. Pakai face shield atau itu lagi. Pakai face shield nggak bisa bro kalau grappling. Nggak bisa. Ngecok harus. Oke. Iya, olahraganya jadi lumayan kompetitif ya. Oke, jadi gue baca-baca nih Yos, di beberapa artikel gitu kan, bahwa ada korelasinya dari atlet-atlet yang compete secara kompetitif dengan performanya dia di dunia karir. Bahkan satu artikel yang gue baca itu menyatakan bahwa banyak di Wall Street di finance gitu ya, dia ex-wrestler di Amerika gitu. Menurut lu kenapa ya ini, dan dari pengalaman lu itu kenapa kompetitif sports itu berguna sih di life dan di kerjaan?
Ya, ya, ya itu gue setuju. I think I know the article yang you're talking about tuh udah quite some time, tapi it's true ya. Dan semakin gue berumur gitu, masuk ke dunia kerja, semakin ada tanggung jawab lebih, semakin bisa ngeliatin juga fresh grad yang baru masuk. Itu gue ngeliat banget bahwa Hmm. seseorang, ya entah laki-laki atau perempuan, yang pernah compete in any sport sebenarnya di masa-masa kuliah atau high schoolnya, itu beda banget. Beda banget ketika mereka baru masuk, beda banget cara mereka handle pressure, beda banget juga speed mereka go to the top. Uh, Hmm. Banyak alasan ya, menurut gua pribadi banyak alasan kenapa that is true. Yang simple-simple ya, maybe as simple as karena mereka lebih sehat gitu. It's an Hmm. advantage. We all Sehat. know that health is an advantage. Tapi ya lebih dari itu juga, itu ada beberapa hal lah, Alvar sama Edwin. Salah satunya tuh gue ngerasa bahwa apalagi kalau misalnya competitive sport ya, um, competition and especially competitive sports itu they teach us to win in more ways than one. Kita di olahraga tuh belajar untuk menang using multiple tools gitu. You can be Hmm. faster, you can be stronger, you can be bigger, you can outwork the other guy, you can outtrain the other guy, atau you can outskill the other guy. So many things gitu. Dan itu adalah hal yang lo pelajari, yang mau nggak mau lo pelajari when you compete gitu. Hmm. Di dunia kerja itu penting banget ya, karena people also compete whether you like it or not, bro. Hmm. Ya. Mungkin nggak necessarily with each other, tapi mungkin with competitors outside of your company gitu kan. It's a competition nonetheless. Ya. Benar-benar. What works today atau what works for one client may not work for tomorrow atau may not work for another client. Jadi kalau Hmm. lo compete nih, lo cepet gitu, lo agile, trying different things. Oh, this doesn't work, try this, try that. Itu satu. Kedua itu gue ngerasa kalau athletes ya itu very teachable, very very coachable. Hmm. I think that in most competitive sports, apalagi yang di usia muda gitu ya, itu pasti ada coachnya kan, Betul, pasti betul. ada pelatihnya gitu. Mau itu guru guru apa guru senam lo yang dari sekolah gitu, Iya, sampai iya, mungkin iya. lo masuk pelatihan nasional gitu, dibawalah guru dari Korea sana gitu ke sini, tapi you have a coach. uh, itu adalah hal yang penting banget, karena dengan adanya coach you can learn much faster gitu. Semuanya bisa lo pelajarin sendiri ya, lo buka YouTube sekarang apa Iya, juga diajarin bro di YouTube kan. iya, benar-benar uh, benar. Semua ya, ada. for everything there's a YouTube video, for everything there's a podcast. Tapi having a coach itu gives you instant feedback, dan hands-on, and you learn at a much faster rate. Gitu. Itu gue lihat di dunia kerja sekarang juga udah mulai diterapkan ya, having a business coach, having Hmm. a performance coach, karena memang efeknya real gitu. Nah, lebih penting lagi yang lo coach adalah orang yang coachable. And I'll tell you from the bottom of my heart, nggak ada orang-orang yang lebih coachable daripada athletes. Ya. Hmm. Itu Ini pengalaman lu atau lu ngeliat juga ke orang lainnya? kalau yang satu itu pengalaman gue pribadi ya, banyakan yang bahwa lo find multiple ways to win. Kalau yang kedua itu pengalaman pribadi dan juga gue ngeliat orang gitu. Hmm. Karena jarang gini, misalnya gue ada 2 team member nih ya. Satu itu dia nggak berani gitu minta arahan karena dia takut dianggap bego gitu kalau bisa dia nanya how do I do this. Tapi kalau ada ex athlete dia langsung nanya gitu, how do you want me to do this, dan ketika dia do it, okay, let me know how I did gitu. What do Hmm. you want me to improve, bagaimana caranya gue improve, can you teach me. Jadi kayak gitu gitu, kata-kata teach, kata-kata feedback itu tuh bukan sebuah momok bagi mereka, Hmm. karena ya udah digembleng dari kecil kayak gitu bro, ya kan. You learn through coaching gitu, you grow through feedback. Itu 2 ya. Bentar. Gue mau diskusi yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 ini kan gue denger coachable lah ya. Jadi Iya, kan dia bisa nerima instruksi dan melakukan instruksi dengan baik gitu. betul. Tapi apakah itu membuat dia nggak kreatif gitu ya? Karena kan kalau di atlet, misalkan
misalnya pengalaman gue ya, as an athlete gitu, we don't kita nggak dituntut untuk istilahnya untuk kreatif lah. Misalnya lebih diutamakan lu nurut, ini pengalaman gue ya, daripada lu kreatif gitu. Kayak misalkan gue mau nonjok gitu, ya nonjok kan misalnya jab straight gitu, ya itu jab straight udah lama lah, lu nggak usah kreatif tiba-tiba jab lu miring lah apalah apa, itu kan lu diajarin satu hal, lu harus ngelakuin execute kayak tentara lah gitu kan. Itu apakah ada counter productivity di situ? Apakah orang-orang atlet itu jadinya nurut doang tapi nggak bisa membangkang atau nggak bisa punya kreativitas gitu? Ya, itu benar, dan to a certain extent, Far, gue rasa itu nggak ada salahnya. Jadi kayak gini, ketika lo mau belajar dari 0 ke 1, sometimes it's best to take orders gitu. Karena gue juga percaya gini ya, di luar dari omongan atlet ini ya, for everything ya, for most things lah ya, there are a set of fundamentals gitu, ya kan? How to throw a punch, to deliver maximum impact, sama without injuring your wrist gitu. Ada gitu kan. Sama kayak lo kerja gitu ya. How to create a storyline for a deck. The basics are there. Nah, ketika lo mau belajar the basics gitu for the first time, extreme obedience and extreme discipline in following orders, itu gue rasa there's a place for that gitu. Ada tempat untuk itu. Nah, tapi memang at a later level gitu, ketika lo sudah akhirnya udah get the basics down dan lo mulai compete gitu, dan lo compete sama-sama orang yang juga semua udah sama-sama katamnya nih basicsnya bro, ya creativity comes into place juga gitu. Nah, itu juga balik ke poin gue nomor 1 gitu kan. Athletes itu dituntut untuk kreatif gitu. You find more than one way to win. Jadi memang creativity itu come later down the road, dan lo sebenarnya menurut gue, lo nggak bisa bro jadi kreatif kalau lo nggak get the fundamentals right gitu. You cannot break the rules with style kalau lo bahkan nggak tahu rules in the first place gitu kan. Iya. Ya kan. Nah memang tapi gini juga ya. Memang perannya coach itu beda. Sekarang gini, gue tanya sama lo ya. Lo ngeliat misalnya kita lihat ke driving range gitu kan, golf ya. Ada anak kecil nih pakai pelatih. Itu diajarin bro, cuman kayak tangan lo harus lurus, ya kan, hipsnya harus muter, kakinya harus balance segala macam. Bener-bener basics banget gitu. Nah, sampai nanti akhirnya anakku jadi Tiger Woods. Lo lihat coachnya Tiger Woods itu apa yang diajarin? Apakah basics? Enggak. At that stage, the coach itu becomes an advisor gitu kan. Relax, take it easy gitu. Let that last shot go, focus on the next one. Jadi bahkan the style of coaching itu juga evolve as you evolve as an athlete gitu kan. Makanya your coach juga ketika lo jadi analyst gitu di consulting itu beda dengan nanti your advisor ketika lo udah jadi seorang partner gitu kan. Tapi at the end of the day, it comes down to you being coachable or not gitu. Lo value atau enggak itu nasihat gitu, ya kan? Itu sih menurut gue. Kalau untuk yang itu ya, yang extremely teachable, extremely coachable gitu. Oke. Kalau ini aku ada pertanyaan nih Yos. Tadi kan kamu mention tentang kayak di dunia kerja juga kita perlu coach gitu. Mungkin kalau misalnya di sport tuh ngerti banget kayak coach itu ngajarin kita misalnya kalau main badminton gimana swing yang bener, gimana caranya serve gitu kan. Kalau misalnya di dunia pekerjaan tuh kayak gimana sih maksudnya kayak definisi kayak punya coach gitu? Apakah kayak dia ngajarin cara kerjain cuma misalnya kalau di consulting itu bikin deck atau mungkin kayak ngajarin yang lain gitu? Ya, jadi bisa multiple things ya bro menurut gue. I mean, yang tadi lo bilang itu benar ya kan. Misalnya cara bikin deck gitu. The basics are there gitu kan. Bagaimana lo communicate with impact gitu. Jangan pakai animasi, jangan pakai clip art kayak lo high school student gitu kan. Nah itu merupakan sebuah form of coaching gitu. Some of it how to do things right, some of it how to not make a fool of yourself gitu kan. Itu bentuk coaching. In later stages juga ya, misalnya lo kayak a first time leader gitu, atau lo a first time executive, lo akan tahu dramanya menjadi leader gitu kan. Nah, kalau lo ada coach, lo bisa dikasih tahu. I suggest that on your first day you do this. You have lunch,
with your team, you ask and you get to know about their family, and you know their preferences and whatnot, gitu. Supaya di kemudian hari lo terhindar dari drama. Nah, itu ada coach yang tell you about that. Kalau lo nggak ada coach, bro, apakah lo nggak akan belajar? Lo akan belajar juga, gitu. Tapi lo akan belajar the hard way. Lo akan belajar ketika lo clueless dan lo move around and break things. Gitu. Oke, rupanya gue harus know my team better. Rupanya si A, si B style-nya beda. Kalau lo ada coach, itu lo akan avoid from the very beginning, from the get-go. Jadi itu sih bedanya coach. Nah, siapa coach ini? I think it can differ ya. I mean, kalau kita di consulting kita ada buddy, ada an actual coach gitu ya. Kalau lo di corporate world mungkin ya your direct superior atau someone that you know yang more senior than you gitu. Itu sih menurut gue. Oke. Jadi extremely coachable salah satu value yang turun juga ya di kerjaan dan kayak penting banget tuh. Jadi satu tadi biasanya atlet tahu cara menang dan gimana caranya menang. Yang kedua extremely coachable. Apalagi tuh Yos selain itu? Satu lagi yang terakhir ini yang kalau ini gue ngelihat both dari gue sendiri dan dari orang lain, athletes atau ex-athletes itu mereka tuh value discipline and sacrifice. Mereka melihat nilainya dan mereka bisa gitu commit to be disciplined and are willing to sacrifice things. Ini mungkin terlihat ultra macho gitu, tapi I will tell you why. Jadi di dunia olahraga kita punya cause and effect feedback cycle tuh lumayan cepat gitu ya bro ya. Lo bisa kelihatan gitu kalau lo latihan tiap malam 1 jam lebih banyak aja dari lawan lo. In like a month atau 2 months lo bisa ngeliat gitu. Oh, you start winning gitu. Nafas lo lebih panjang, stamina lo lebih panjang, and you win gitu. Jadi those painful extra laps, those painful extra reps itu resultnya cepat show gitu kan. Itu juga mungkin one of the reasons why sekarang tuh bodybuilding tuh lumayan addicting gitu kan. Jadi you put in your work, terus hasilnya show gitu. And then makin lama makin cepat hasilnya gitu kan. Makin cepat lah growth curve-nya. Ya sampai you get to a point and then you plateau and then you start doing steroids. But that's another story. Tapi gitu. Nah, tapi kalau di dunia kerja, cycle-nya tuh lumayan lama kan. Paying your dues itu lumayan lama gitu. Yeah. Bisa aja you need to pay your dues for the first, let's say 5 years out of college. Jadi babu gitu, jadi analyst. And then lo baru ngeliat manfaatnya tuh kayak di tahun ke-6, di tahun ke-7 gitu. Ketika lo ngerasa bahwa, wow, I've grown so much gitu. Dan pas lo pindah ke tempat kerja lain, atau lo jadi leader, kayak, wah gila, gue udah segini hebatnya ya rupanya gitu. Nah, jadi itu nggak cepet gitu lo bro, lo lihat hasilnya dunia kerja. Nah, tapi kalau lo athlete, lo tahu gitu bahwa, okay, the hard work yang gue put in today, itu akan membuahkan hasil pasti suatu saat. Jadi ketika lo lagi masa-masa ampas-ampasnya lo, jadi keset ya, jadi bottom of the ladder, bottom of the pyramid, you persevere gitu. It's okay. I'm learning something, I'm growing gitu loh. Kalau orang-orang yang nggak pernah ngerasain tuh, bangun jam 5, running laps, and then being the first one in the gym, last one to come out, nggak pernah ngerasain kerasnya dan manfaatnya itu, mereka mungkin lebih likely to give up. Baru kerja 2 tahun, wah ini gua no life, nggak ada work life balance gitu, terus gaps gitu. Padahal your learning baru peaking sebentar lagi gitu sebenarnya. Itu yang gua rasain. Gue juga ngerasainnya telat sebenarnya. Dan itu yang gue lihat dari orang-orang yang working with me, working for me, dan juga my mentors and my bosses yang ex-athletes. Itu kentara banget sih. Oke. 3 itu aja sih. Kayaknya Far, kalau misalnya selain dari Jadi yang terakhir menarik juga sih, kayak jadi orang tahu bener-bener the value of discipline gitu sama sacrifice, dan jadinya di kerjaan juga dia bakal put in the hours gitu ya, put in the effort
untuk benar-benar persevere dan walaupun resultnya si lama gitu ya. Iya, delay gratification bro, itu kan apa tuh istilah yang ini banget sekarang ya, yang dilempar di mana-mana ya. How do you be rich? You delay gratification. How do you lose weight? You delay gratification. How do you succeed? You delay gratification. Nah, the discipline to sacrifice and delay gratification itu athlete banget. Itu athlete banget menurut gua. Oke. Mungkin kalau gue spin dikit ya, mungkin kalau misalkan pendengar-pendengar yang bukan atlet ya, atau mungkin yang bukan kompetitif atlet gitu ya, dari diskusi ini juga sebenarnya bisa belajar ya, how to think and act seakan-akan tuh lu punya pengalaman sebagai pengalaman atlet gitu. Jadi misalkan kita nggak punya pengalaman atlet ya kita misalkan tahu ternyata tadi yang Yosua bilang pertama to perform gitu ya in the work, lu harus benar-benar know how to win dan gimana caranya. Nah, yang kedua harus extremely coachable juga, kalau bisa benar-benar serap ilmu dari coach dan juga the fundamentals diperkuat. Dan yang terakhir ya we have to put in the works in the early age of our career, understand the value of discipline and sacrifice, dan benar-benar delay gratification-nya kita tunggu gitu. Jadi I think pendengar-pendengar yang benar-benar nggak atlet juga sekarang tahu nih cara pikir, pola pikirnya atlet dan kenapa mereka memang unggul di dunia kerja gitu ya. I think that's a great takeaway juga buat orang-orang yang dengerin yang bukan atlet gitu. Nah, ya itu gue setuju. Jadi ya the values itu universal sebenarnya kan. Benar. Masalah knowing more ways than one gitu ya to win. Terus juga being coachable dan juga willing to be disciplined and sacrifice. Itu tuh universal. Hanya saja memang values itu tuh menurut gue pribadi itu tuh lebih cepat di-ingrain ke athletes gitu. Dan kita mau nggak mau harus belajar values itu gitu. Banyak juga kok orang-orang yang successful di dunia kerja yang bukan athletes ya, dari kecil atau bahkan all throughout their life mereka nggak compete in sports, tapi mereka succeed karena mereka juga demonstrate semuanya itu gitu kan. Warren Buffett, be an athlete? I don't think so. This guy eats McDonald's every day ya kan, tapi ya he delays gratification kan. He invests in value stocks gitu loh, yang gain in the very long term. That's delaying gratification gitu kan. So these values are universal, and you don't have to be an athlete to appreciate atau to incorporate these in your day-to-day juga. Kalau misalnya nih kita baru mau mulai nih, Yos, mau mulai olahraga, itu masih bisa gak sih, masih ngefek gak sih ke misalnya kalau aku mulai olahraga apa gitu, misalnya wrestling gitu, masih bisa efek gak sih ke performance aku misalnya di kantor gitu, atau udah telat gitu? Ya kalau misalnya sekarang lagi COVID bro, jadi ya jangan sih. Menurut gue wrestling lari kan masih bisa tuh. Lari keliling komplek. Salaman aja kita nggak boleh kan, tapi ya menurut gue masih ya. Jadi itu penting banget actually poinnya. Tadi kita ngomongin ini kan kayak yang athletes yang kompetitif di early age, I think sekarang pun juga masih bisa gitu ya, efeknya masih ada. Tapi mungkin your learning curve itu lebih stretched out karena ya lo nggak fokus on competing gitu kan. You have your work to do gitu. You guys are consultants as far as I understand, so the hours are long probably. So nggak begitu banyak juga waktu yang bisa lo pakai untuk engage in sports, apalagi competitive sports gitu. Recreational ya, biasanya recreational hobi gitu ya. Recreational juga sebenarnya win kalau misalnya lo lari yang kompleks aja, itu juga build disiplin gitu kan. Lo akan sadar gitu, kayak the more consistent you are, the more you commit, jam segini gue harus set aside time to do this, the better you get gitu kan. Lo bisa, tadinya lo lari keliling kompleks sekali, capek, sekarang lo udah lari sekali kok, aduh ini kayaknya tanggung nih, I can do more gitu kan. You learn gitu, you learn the value of discipline, and in this case consistency ya. Itu creates improvement gitu. Lo sadar nggak sadar ya, bisa aja lo juga nggak sadar dan lo nggak translate itu ke your work approach gitu ya.
Tapi ya an added benefit of it is you become healthy kan. I think it's so easy to let yourself go ya, and then expense everything and just expand ya. You expense food and then you expand your belly gitu, and then and then you become less competitive that way. Tapi itu masih ada manfaatnya menurut gue. Ini menarik banget sih, soalnya kayaknya zaman sekarang itu kalau kayak eksekutif gitu banyak yang maraton ya, kayak lari, naik sepeda gitu-gitu. Malah kalau salah aku pernah baca research itu untuk orang yang lari maraton itu on average itu mereka itu salary income-nya jauh lebih tinggi daripada orang yang nggak maraton gitu on average. Menurut kamu itu ada correlation-nya juga tuh kayak mereka orang misalnya disiplin maraton itu jadi orangnya kerja lebih rajin gitu-gitu ya? Bisa sih, bisa ada correlation bahwa seperti yang tadi lo bilang gitu, karena dia maraton dia kerja lebih rajin, atau bisa juga kita tarik mundur lagi ya. Jadi orang yang predisposed to enjoy running long distances in pain gitu, itu juga memiliki inherent traits yang cocok gitu untuk succeed di dunia kerja gitu kan. It's the same values kan. It's about practicing, it's about embracing the suck gitu kan. It's about being patient, it's about nggak melulu lo mau pole position di awal gitu. Realizing that it's a long race still gitu. Jadi bisa dua-duanya. So you are successful because you are trained to do marathons, to run marathons. Atau bisa juga kayak you have these three values, therefore you enjoy doing marathons and you also succeed at work. I would like to think that it's a mix of both of them sih menurut gua. Karena ini juga sih menurut gue jadi gini, some people itu use sports as a competitive outlet gitu kan. Jadi bisa aja di tempat kerja mereka, mereka udah on top gitu. There's nothing else I'm competing for gitu, unless gue try a new opportunity and then atau gimana gitu. Nah, these people are competitive in nature dan, aduh, I need to let this out gitu kan. Kalau enggak gue akhirnya jadi malah taking extra risk di kantor gitu kan. I need to let go of my competitive spirit out gitu. And then they go to other things. Gitu. They go to sports and they compete and they do it seriously gitu bro. Sebagai outletnya mereka gitu. So that's also a possibility ya menurut gue. Dan kalau memang bener Win yang bahwa people who do marathons make more, ya I need to start doing marathons then bro. Edwin ini latihan maraton terus nih, lari-lari terus. Makanya nih aku baca itu aku jadi mau lari nih, siapa tahu nih korelasinya kalau makin kamu larinya makin jauh, income itu makin gede. Wah, lari lo sama income lu udah ini belum Win? Udah sejalan belum? Belum sih, larinya belum jauh, income-nya belum tinggi juga. Mungkin korelasinya ada sih. tapi itu apa ya? Itu niat lo udah salah kayaknya, bro. Terus actually a good point. Jadi masalah niat nih ya. Gue kepikiran masalah antara misalnya amateur athletes sama pro athletes gitu kan. Jadi satu yang competing for the glory talk gitu misalnya, sama satu yang competing for the money gitu. Itu beda banget sih. Kayak you look at amateur basketball, you look at amateur boxing, and then you look at pro basketball, NBA, and then you look at pro boxing. You know, when there's money involved gitu ya, and money motivates most people kan. Itu yang tadi gue bilang bro, yang tadi value finding multiple ways to win, jadi lo kreatif gitu, sama being extremely coachable, jadi lo bayar coach termahal gitu, dan bahkan spesifik gitu kan, untuk nutrition aja lo ada coachnya, untuk performance lo ada coachnya gitu, sama yang terakhir gitu, sama lo sacrificing things untuk win, itu amplified. Kalau motivation lo gede banget, in most cases no money, itu those three values itu amplified, dan lo jadi become a whole different animal menurut gue, in a good way. Oke. Wah, emang berarti emang atlet, misalnya olahraga in general tuh ngebantu. Gue sih ngerasain banget sih, maksud gue, apalagi yang lari doang gitu. I mean physiologically, misalkan gue sebelum berangkat kerja gue lari dulu gitu.
rasanya juga beda. Mungkin ada endorfin atau apa ya, maksud gue something ya, apa namanya, chemical suatu yang rilis kalau olahraga, dan juga gue jadi feel good. Biasanya gue datang pagi-pagi perlu kopi, ini enggak gitu kan. Gue bisa clear thinkingnya. Jadi menurut gue physiologically juga banyak ya, mungkin other than the mental inilah, the Ya, mental benar. gitu. Terutama olahraga-olahraga yang seperti itu ya, yang kayak ya ini in my personal opinion ya, juga kayak yang jogging, yang you do yoga and then you swim. Ya, it's therapeutic in a way. Tapi kalau misalnya lo combat sports ya, kalau tadi malam ya. lo kena left hook dan lo flash knockout, besoknya pusing sih bro. It will be hard to drive a meeting ya. Benar-benar. Meeting muka lo bonyok-bonyok gitu nggak mungkin juga. Oke. Yang mungkin lo ada cerita menarik ya, kayak apa misalkan cerita lo dulu pas lagi boxing atau pas lagi di US gitu compete, ada nggak suatu cerita atau suatu pengalaman yang lu inget banget dan relates to the three aspect yang lu udah ngomongin gitu? Jadi menurut gue tuh jadi gini, ada satu hal yang terkait apa ya, terkait wrestling lah. If people grappling in general ya, gitu. Misalnya ini bagi teman-teman pendengar yang nggak ikut gitu atau nggak follow combat sports, itu kayak tinju, kayak MMA, itu pasti ada weight classes kan, ada weight classes. Jadi people itu harus compete, harus cari lawan yang sesuai berat badannya gitu kan, supaya adil, supaya seru gitu matchnya. Di tinju kayak gitu, di wrestling kayak gitu, di jiu-jitsu seperti itu juga gitu. Nah, gue ngerasa bahwa gue baru ngeliat pertama kali ya, Far, kalau misalnya pegulat itu mau compete, mereka itu sedikit licik ya, atau sedikit cerdik gitu. Jadi misalnya gue mau compete wrestling ini, grappling di middleweight gitu, 185 pound misalnya kan. Nah, itu berarti berapa tuh kalau di kilo? Sekitar 80-an ya, 80 kiloan kalau nggak salah kan. Nah, itu kalau lo ngelihat ya, orang-orang yang compete di 185 pound, di 80 kilo itu tuh beratnya lebih dari 80 kilo gitu. Iya. Ini kalau lo lihat ya, di pas lagi mau match, itu tuh berat-beratnya 100 kilo lah. At least, ya kan. Ini orang-orang yang tingginya tuh kayak 6'2", 6'3" gitu ya, atau bahkan 2 meter gitu. Terus mereka kok compete-nya di 185 pound ya. Nah, rupanya setelah gue tahu lebih lanjut lagi, itu mereka udah terbiasa nih ya, dari zaman-zaman high school gitu, masih SMA pas wrestling, mereka itu cut weight. Jadi mereka itu mendehidrasi badannya, mendehydrate badannya kayak sekitar 3 hari sebelum compete, supaya beratnya turun gitu. Jadi bener-bener gak makan garam, gak minum banyak electrolytes. Jadi tuh badannya tuh beratnya bisa turun sampai 10 kiloan gitu. Nah pas mereka timbang sebelum tanding, nah bener mereka masuk gitu. Mereka masuk bobot 185 pounds gitu. 10 kilo itu. Nah, tapi pas habis mereka udah masuk bobot, langsung mereka minum lagi tuh kan, minum, makan, mereka balik gitu ke bobot aslinya. Nah, itu gue sempet coba do the same. Yeah. And I think I have never been in more pain in my life. I have never been so depressed. I have never apa istilahnya? I've never wanted to kill myself. Yeah. That much in my entire life gitu. To dehydrate myself, not do anything gitu ya, sampai sauna untuk bisa masuk ke weight level yang di bawah berat natural gua gitu. Nah, these people do it naturally. Mereka do this every time they wanna compete gitu. Jadi yang gua alamin sekali itu, I swore to myself I will never put myself through this pain again in my entire life. Tapi these people do it so naturally gitu. Dan bahkan bukan yang champion doang gitu, yang scrubs, yang cupu-cupu, yang nggak place
nggak dapat medal, mereka juga bisa do that gitu. Jadi something yang begitu painful ya, yang begitu unnatural, itu bisa mereka telan dan mereka anggap sebagai biasa. That's the price of victory. Bahkan bukan cuma menang doang ya, that's the price that you have to pay to be able to compete. Nah, itu ini sih, itu I've never truly understood sacrifice and drive and finding ways to win before that. Itu yang membentuk opini gue juga gitu. Dan itu juga mungkin yang membuat gue memutuskan bahwa I don't think I can do this professionally gitu. Karena mungkin gue ngomong value ini bagus-bagus, tapi mungkin I personally don't believe that gue ada that extreme degree of discipline and sacrifice. Tapi I learned from it and I applied gitu. I applied to especially to embrace the suck gitu ketika gue in the first 5-7 years of my career. Nah, itu sih. Sorry nih agak panjang tadi gitu deh. So if you think lu ngerti gitu ya, Alvar Edwin, sacrifice something for victory, finding ways to win gitu. You don't know about that until you see a wrestler cutting weight ya. It's intense. Bener-bener, gue juga dulu sempat MMA ya, sempat compete juga. Terus gue di berat, kalau nggak salah tuh di berat, gue masih 60 kilo pas gue SMA. Terus gue disuruh cut weight, pada saat itu gue 65. Akhirnya gue cut weight jadi 60, mati-matian gitu kan. Gue juga ngerasa mau mati, tapi pas gue tanding gue lemes banget gitu. Itu kalau nggak salah pertandingan gue yang keberapa ya. Terus gue jadi kalah gitu. Itu dan apalagi sebagai orang yang di coach ya, kalah tuh juga ini banget ya, depressing banget gitu ya. Maksud gue betul. Wah, kalau coach yang gila-gila itu bener-bener kalah tuh lu dimarah-marahin abis. Bener-bener udah lu bayangin udah cut weight, kalah, dimarah-marahin lagi. Kan gila juga ya. Maksud gue, jadi di dalam otak-otaknya juga udah ingrained ya, I have to win gitu. Dan bener-bener ya, bener sih gue juga ngerasa pas lu bilang, ya gue nggak bisa kayak gini lah, gue nggak mau. Udah gue tonjokin gitu kan segala macem. Wah, ini juga saya juga ya. Betul. Tapi ya itu I think it builds character gitu ya. Klise banget tapi kayak it truly builds character gitu kan. Sama kayak misalnya misalnya kita ngomong ini ya, people in consulting gitu ya. Mungkin bagi your audience, the audience ini juga ada yang pernah work in consulting. You get used to a degree atau an intensity of hard work, of long hours yang most people are not familiar with gitu kan. After that, ketika lo keluar, everything is easy gitu kan. Everything seems to be moving in slow motion gitu. Dan lo tahu how to build people to move at your pace, to be at your level of intensity. So I think that's why, to a certain extent, I believe that consulting itu juga consultants are in demand gitu after mereka transition out as consulting gitu. Because that same thing gitu. Oh, orang pikir kerja keras, wah ini capek. Wah, lu belum tahu kerja keras, bro. Lu belum tahu capek gitu. In an ever competitive world, it becomes ever valuable to know the meaning of sacrifice, to know the meaning of commitment and discipline. Gitu. Wah, mantap nih. Ya, interesting banget nih discussion kita. I guess mungkin gua recap ya. Jadi tadi pertama, kenapa? Jadi kita udah tahu, kita baca data, atlet itu punya beberapa traits yang memang membuat mereka stand out di karir. Salah satunya adalah dia tahu cara menang dan lebih dari satu gitu kan. Yang kedua, extremely coachable, dan juga yang ketiga, dia understand the value of discipline and sacrifice. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang bukan atlet juga bisa nge-adopt ini dan be successful juga. Nah, I think penting juga tahu value-value ini
di pekerjaan gitu. Terus yang kedua tadi kita diskusi juga, kalau olahraga biasa itu ngebantu banget juga. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang belum mulai gitu bisa mulai, karena banyak efek positifnya dari mulai physiological sampai feeling competition, memacu mentalitas kompetisi juga. Dan yang terakhir tadi Joshua sharing pengalamannya dia melihat sendiri gitu competition di combat sports, di wrestling, betapa mereka mengembrace these values dan efeknya apa gitu. And I think it is it is a interesting discussion. Jadi wah menarik banget Yos. Mungkin ada kata-kata penutup dari lu? Gue sebenarnya mau ini juga nih, mungkin bagi mungkin nggak tahu ya Edwin atau Alvar atau mungkin the listeners merasa ini very very individualistic gitu ya, very very focus on the self gitu, on the individual athlete. Tapi satu hal lagi yang setelah gue pikirkan juga ya, other than those three values, itu juga masalah tim ya, masalah working in a team, masalah knowing how to build a team. Itu juga something yang banyak atau sering kali itu di-learn dari sports. Ini mungkin nggak applicable untuk semua sports, bro. Ya, mungkin kalau misalnya your sport adalah, boxing atau golf gitu. Ya, you have a team gitu kan. You have a cornerman, you have a coach, you have a caddy gitu. Tapi ini mungkin lebih spesifik ke team sports gitu loh. Jadi sport seperti soccer ya, football seperti basketball, itu benar-benar the best teams to win gitu loh. It's not the best man, it's the best teams that win gitu. Nah, the best teams itu nggak necessarily punya the best individuals inside, tapi mereka punya the best combination of people, yang kelebihan yang satu mengcover kekurangannya yang lain gitu. If you look at your workplace, gue rasa if you're not a scientist gitu, atau bahkan ketika lo scientist ya, most of the time lo nggak working alone kan, lo working with a team gitu. So it teaches you how to be a good teammate ya. It teaches you how to motivate a collective group of people gitu, ketika lo doing sports. Ketika lo climb the ladder juga nih ya, misalnya lo udah jadi bos nih Farah, atau lo win, lo tiba-tiba start your own company. Kalau lo biasa being part of a sports team, lo bisa lebih cepat gitu, tahu bagaimana cara assemble a team, dan lo juga bisa spot gitu tim-tim mana yang dysfunctional sebenarnya. Karena ya kalau lo mau ngeliat tim yang dysfunctional from a corporate point of view bisa gitu. Lo tunggu aja sampai appraisal cycle berikutnya gitu kan. Yang mana yang nggak meet KPI, yang mana nggak meet OKR-nya. Tapi that might be too long ya to see dysfunctionality. If you have been in sports, you don't need to wait until the final score gitu untuk tahu which teams are dysfunctional. You don't need to wait until the end of the season untuk try fixing teams yang dysfunctional. Itu juga one thing yang you get lah from some sports ya, from some of the more team sports. So I think that's my last last point yang gue lupa di awal, yang harusnya gue bilang juga supaya gue nggak terlihat terlalu individualistik. Tadi sebenarnya gue juga pengen nanya tuh teams, beda teams individual, soalnya kan beda banget kan nature-nya. Kalau gue individual ya gue menang gitu. Tapi kalau tim gue yang harus menang, gue mau ngegolin 20 kali, tapi kalau musuh gue ngegolin 30 kali juga ya nggak menang gitu kan. Menarik juga tuh teams tuh. Menarik juga tuh. Yeah. It's a different perspective juga ya, teams. Yes, it's a different perspective juga itu. Itu juga lucunya nih, sorry gue tambahin nih. Dalam teams itu lo ada 2 layer bro, competition bro. Lo compete with your teammates. Iya. Tapi lo juga as a team compete with other teams gitu. Itu tuh. Dan itu mirror corporate juga kan? Maksudnya mirror itu mirror banget. Itu mirror banget. Itu mirror kerjaan banget kan. You are competing against your competitor, ya, another company gitu. Tapi juga di dalam lo competing juga kan. Who's gonna be the star performer gitu. Nah, ya it works. Karena yang di dalam compete akhirnya company benefits from it gitu ya. Karena semua yang di dalam kompetitif, akhirnya the company becomes the best gitu.
So yeah, those dynamics tuh mirip-mirip akhirnya kan, Far. So if you get exposed to those dynamics earlier on, ketika lo terekspos sama those dynamics lagi di dunia kerja, lo udah a couple of steps ahead gitu. Menarik juga tim sih. Oke, jadi ya gitu lah ya, efek-efek olahraga ke kita dari individualistic sports, competitive sports sampai ke teams. Jadi intinya positif semua ya. Positif. Oke. Kira-kira gitu dulu kali ya guys. Thank you banget Yos udah mau ngomong di podcast ini. Win ada? My pleasure. Gak ada sih dari aku. Thank you banget ya sudah itu menarik banget nih. Yeah. Kebetulan aku salah satu orang yang nggak melakukan sport waktu kecil, barusan mulai awal-awal ini. Nggak apa-apa bro, tapi hati-hati ya, lagi coronavirus season, so Yang wrestling Win. Jangan wrestling Win. Tarik link kompleknya. Oke guys. Okay. Thank you so much. See you in the next episode. Bye. Thank you.